anak-anak itu semua. Senang berjumpa dengan anak-anak. Di pengantar tema kali ini, Miss Mita ingin mengajak anak-anak belajar tentang tema yang baru. Temanya adalah communication, atau dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya sebagai komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Nah, anak-anak perlu tahu, komunikasi adalah proses penerimaan dan penyampaian informasi atau berita dari seseorang kepada orang lain. Saat melakukan komunikasi, kita kadang mengalami kendala loh anak-anak, karena jarak atau orang lain yang kita ajak berkomunikasi tidak memahami bahasa kita. Agar komunikasi menjadi lebih lancar, kita membutuhkan alat bantu. Nah, alat bantu itu disebut sebagai alat komunikasi. Di rumah Miss Mita ada beberapa alat komunikasi, seperti televisi, radio, dan juga koran. Alat-alat itu bisa kita gunakan untuk memperlancar proses komunikasi atau penerimaan informasi. Anak-anak juga bisa menemukan alat-alat komunikasi yang ada di rumah ya. Besok akan kita bahas saat Meet hari Senin. Komunikasi memiliki dua macam bentuk, yaitu verbal dan non-verbal. Apa itu komunikasi verbal dan apa itu komunikasi non-verbal? Kita simak penjelasan Miss Lucy dan Miss Betty berikut ini. Halo anak-anakku, anak-anak itu semua. Kita akan membicarakan bersama tentang komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata lisan maupun tulisan. Nah, apakah contoh dari komunikasi verbal secara lisan? Contohnya adalah percakapan tatap muka, berbicara melalui telepon, itu adalah contohnya. Lalu komunikasi verbal secara tulisan, contohnya apa ya? Contohnya bertukar pesan di ponsel, lalu membaca koran, itu adalah komunikasi secara tulisan. Nah, jenis komunikasi verbal itu ada satu, berbicara. Berbicara adalah menggunakan kata-kata secara lisan, seperti Miss Lucy dan anak-anak bercakap-cakap, ya. Lalu menulis. Menulis adalah menggunakan kata-kata sebagai tulisan. Misalnya, anak-anak membuat cerita, mengirim surat, itu adalah komunikasi verbal menulis. Nah, lalu mendengar, yang ketiga mendengar. Mendengar adalah jenis komunikasi verbal menangkap kata-kata secara lisan, ya, seperti yang dilakukan Miss Lucy dengan anak-anak ini. Miss Lucy menerangkan, anak-anak mendengarkan, ya, menangkap pesan dengan baik. Itu adalah mendengar. Lalu membaca. Membaca adalah menangkap kata-kata melalui tulisan. Dalam berkomunikasi itu ada intonasinya, ya, kadang-kadang begitu. Jadi membuat kita berbicara dengan jelas sehingga lawan bicara kita bisa menangkap apa yang kita bicarakan dengan baik. Oke. Kemarin Miss Lucy cerita kalau komunikasi itu ada yang langsung, yang lisan, yang verbal. Sekarang Miss Betty berpikir, ada nggak ya komunikasi yang nggak langsung, nggak usah ngomong tapi orang ngerti. Misalnya, atau ya, artinya apa ya itu? Coba kita bisa diskusi di Senin besok. Kira-kira ada komunikasi nonverbal lain nggak ya yang kita mengerti? Oke, sampai bertemu di hari Senin dengan tema yang baru, communication.
Dadah.